Salam komunikasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hal-hal yang kita dalami di dalam satu semester. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat ulang materi-materi yang sudah pernah kita pelajari di mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis, khususnya di kelas D. Maka karena kita akan melihat ulang apa saja yang sudah kita pelajari, saya sudah membagikan layar di dalam video ini, yakni layar situs kuliah, di mana kita bisa melihat rekaman atau rekam jejak belajar kita ya, di kelas komunikasi negosiasi bisnis ini. Nah, di awal pertemuan kita belajar tentang apa itu komunikasi, apa itu komunikasi bisnis, dan bagaimana itu semua berkaitan dengan presentasi bisnis gitu ya. Artinya pada saat itu kita belajar bahwa ruang lingkup bisnis yang ada di dalam proses komunikasi khususnya presentasi itu akan memberi pengaruh pada isi presentasi itu sendiri. Nah, di pertemuan 2 kita belajar itu ya tentang isi presentasi, bagaimana kita kemudian mengembangkan pembuka, isi, dan penutup dari presentasi. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita melakukan presentasi, seperti misalnya cara kita untuk memilih font, cara kita untuk menuliskan poin-poin di dalam slide PowerPoint kita. Ingat, jangan lebih dari dalam satu baris 12 kata ya, dalam satu poin yang ada. Supaya apa? Supaya slide kita sungguh menjadi slide PowerPoint ya, bukan Power Word gitu ya, sehingga yang kita cantumkan benar-benar poin yang menjadi titik pijak kita untuk menjelaskan sesuatu secara lebih kepada audiens dengan cara lisan. Lalu kita belajar juga tentang pembuatan slide-nya ya lebih lanjut. Jadi bagaimana slide itu dibuat, memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang kita pelajari di sini ya. Seperti misalnya tadi sudah saya singgung, typical font, warna font, bagaimana menampilkan data ya. Gunakan diagram, gunakan tabel, gunakan sesuatu yang secara visual lebih menarik dan sebagainya. Tapi ingat, jangan sampai itu kemudian sampai pada titik yang disturbing gitu ya, atau mengganggu. Jadi ketika elemen-elemen yang kita munculkan di dalam PowerPoint itu justru mengganggu, maka bisa jadi perhatian kita tidak lagi tertuju kepada kita selaku presenter ya, tetapi justru pada slide PowerPoint yang yang jelek gitu ya, yang membuat audiens kita berpikir buruk tentang kita. Lalu pada pembelajaran berikutnya kita mendalami kembali komunikasi bisnis, dan kita waktu itu belajar diskusi ya aspek-aspek budaya dalam komunikasi bisnis. Kita pada saat itu belajar bagaimana agama dan budaya lokal itu mempengaruhi komunikasi bisnis. Nah, kita belajar bahwa dalam konteks Indonesia, agama dan budaya lokal itu penting karena itulah sumber referensi utama ya bagi tiap warga tentang nilai-nilai kehidupan apa yang baik di dalam diri kita ya, sesuatu yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Nah, kita mempelajari itu, dan ketika kita menjadi seorang marketer, itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita harus menyampaikan nilai-nilai positif produk kepada audiens, kita bisa menyampaikannya dengan cara yang tepat, pemilihan media yang tepat. Misalnya, ketika kita harus melakukan promosi kepada masyarakat yang secara demografi misalnya ada di pedesaan, maka kita harus memilih media yang tepat juga. Media yang tepat misalnya kita pasti tidak akan menggunakan piranti-piranti teknologi yang hanya bisa diakses dari HP, smartphone misalnya, tetapi kita akan lebih memilih untuk hadir dan mengenalkan produk kita lewat kesempatan-kesempatan yang disukai oleh masyarakat pedesaan. Seperti misalnya kita bisa dengan cara mengadakan kesenian-kesenian tradisional, dan nanti di dalamnya ada brand placement-nya gitu ya, sehingga lalu orang menjadi lebih mudah untuk mengenal produk apa yang kita tawarkan serta nilai-nilai yang ada di sana itu apa saja. Kemudian selain faktor agama dan budaya, kita belajar juga tentang
komunikasi visual yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Jadi kita belajar bahwa nilai-nilai yang positif dari produk kita itu tidak akan tersampaikan dengan optimal kalau aspek komunikasi visualnya juga tidak digarap. Artinya, secara visual, apa yang positif dari produk kita itu tidak ditampakkan ya oleh produk kita itu sendiri. Maka dalam hal ini kita juga belajar ya tentang bagaimana desain produk itu menjadi penting, bagaimana desain logo itu menjadi penting, bagaimana tipografi menjadi penting, bagaimana komposisi warna kemudian menjadi penting, yang itu kita munculkan dalam sebuah desain promosi yang akan kita lemparkan ke target market kita. Nah, ini harus kita perhatikan karena ketika kita tidak sensitif terhadap hal ini ya bisa jadi tidak menarik perhatian, dan kalau tidak menarik perhatian ya target market juga tidak akan melihat produk kita. Kemudian kita belajar juga mengenai komunikasi bisnis yang efektif. Kalau kita belajar bicara komunikasi bisnis yang efektif, maka tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah pesannya tersampaikan. Dan itu bisa dilihat dari apa? Feedback yang muncul. Nah, karena dalam konteksnya adalah bisnis, feedbacknya apa? Brand perception yang positif, adanya closing ya, pembelian produk dan sebagainya. Kita harus melihat bahwa ujung dari proses komunikasi bisnis harus sampai di sana ya, ketika ada respon-respon yang positif yang ditunjukkan oleh internal stakeholder maupun external stakeholder. Kemudian kita masuk nih dalam negosiasi bisnis. Kita belajar apa itu negosiasi, hal-hal penting apa yang harus kita perhatikan ketika kita belajar negosiasi. Begitu pula ada beberapa teknik-teknik dan strategi negosiasi yang kemudian dikenalkan. Ada win-win, win-lose, lose-lose gitu ya. Dan yang kita kejar adalah strategi yang win-win, di mana antara kita dengan lawan bicara kita itu sama-sama menang, gitu ya, sama-sama merasa ada keuntungan yang muncul dari proses negosiasi yang dilakukan. Nah, ini penting supaya kelak akan ada proses lebih lanjut dari negosiasi itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih kita belajar seperti itu teman-teman di dalam satu semester ini. Saya berharap teman-teman paham dan bisa memakai hal-hal yang kita pelajari sebagai sebuah referensi, terutama ketika kelak teman-teman terjun langsung ya di dunia bisnis. Teman-teman memperhatikan hal-hal penting yang sudah pernah kita pelajari di dalam satu semester ini. Dan untuk UAS, waktunya adalah hari Senin tanggal 14 Desember pukul 10.30 sampai 12.30. Dan saya memilih untuk melakukan UASnya itu nanti dalam bentuk tertulis. Jadi saya nanti akan membuat soal yang saya unggah mendekati waktu ujian di situs kuliah, dan silakan teman-teman nanti mengerjakannya lewat situs kuliah seperti yang sudah teman-teman lakukan pada saat mengerjakan tugas-tugas mingguan. Nah, deadline-nya tentu adalah deadline dari waktu ujian itu sendiri. Jadi deadline-nya adalah pukul 12.30. Maka semua sudah harus submit sebelum pukul 12.30 itu. Nah, materinya tentang apa? Materinya adalah tentang negosiasi. Jadi ujian akhir semester kita akan mengambil materi negosiasi gitu ya, dan nanti kita akan menempatkan kesempatan ujian itu sebagai sebuah refleksi positif atas apa yang sudah kita pelajari selama satu semester ini, khususnya ketika kita belajar negosiasi. Jadi demikian teman-teman review kuliah kita dan gambaran singkat tentang ujian akhir semester. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, perhatian dari teman-teman kelas komunikasi dan negosiasi bisnis D. Saya menikmati dinamika yang ada dan semoga juga teman-teman terus bersemangat untuk belajar sampai pada semester-semester berikutnya. Terima kasih, selamat siang dan salam komunikasi.